Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Nadia Putri El Afina akan berbagi cerita mengenai siapa, bagaimana, dan mengapa saya memilih seseorang ini menjadi sosok guru inspiratif bagi saya. Sebelumnya, pastilah semua guru adalah sosok inspiratif, yang mana mereka ikhlas berbagi dan mengajarkan ilmu kepada para siswanya. Dan ini adalah salah satu guru inspiratif bagi saya. Beliau bernama Ibu Maria Ulfa, yang mana adalah guru matematika sewaktu saya di SMP. Alasan Ibu Maria ini menjadi guru inspiratif bagi saya karena saya biasanya tuh sangat anti dengan mata pelajaran matematika. Karena saya selalu berpikir bahwa matematika itu sulit dan sering mengeluh apabila ada jam pelajaran matematika. Tetapi setelah mata pelajaran matematika saya diajar oleh Bu Maria, semua pemikiran saya tadi berubah. Saya justru paling semangat apabila ada mata pelajaran matematika ini. Karena ternyata cara penyampaian dan pembelajaran beliau ini berbeda dari guru matematika yang lain. Beliau selalu membuat suasana pembelajaran menyenangkan dan tidak membuat siswanya jenuh maupun takut untuk menjawab. Ketiga, dengan diagram. Untuk diagram tadi ada berapa macam? Tiga macam. Diagram apa saja? Sekarang akan saya berikan satu contoh soal, yaitu mengenai nilai matematika dari 10 siswa. Selain itu, metode pembelajaran beliau juga sangat mudah untuk dipahami bagi saya yang tidak terlalu suka dengan matematika. Yang saya tahu juga bahwa Bu Maria ini juga mengikuti organisasi-organisasi keguruan juga loh. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita bertanya kepada beliau. Assalamualaikum Bu Maria, apakah Ibu berkenan untuk berbagi cerita mengenai organisasi-organisasi yang Ibu ikuti? Mungkin dari pengalaman dan cerita Ibu bisa menjadi inspirasi bagi saya dan juga teman-teman calon guru lainnya. Waalaikumsalam Mbak Vina. Baiklah, saya akan menceritakan kegiatan saya di organisasi MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten. Saya di MGMP memegang peranan sebagai bendahara MGMP Kabupaten Malang. Di sini MGMP itu sebagai wadah dari guru-guru mata pelajaran yang ada di MTS Kabupaten Malang untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi, bermusyawarah, memecahkan masalah, atau jika ada kesulitan-kesulitan dalam mengajar bisa dipecahkan secara bersama-sama. Juga di organisasi ini teman-teman bisa mempersiapkan soal secara bersama-sama agar soal yang dihasilkan bisa sempurna. Di antaranya yaitu mempersiapkan soal untuk ujian akhir semester, dan juga teman-teman di MGMP bersama-sama membuat modul pembelajaran. Itu yang ada di organisasi MGMP Kabupaten Malang. Selanjutnya untuk model pembelajaran atau aktivitas yang Ibu terapkan di kelas sebelum pandemi itu seperti apa? Untuk aktivitas di kelas, model pembelajaran yang kita terapkan bisa bermacam-macam tergantung dari materi yang diajarkan. Di antaranya yang sering saya pakai adalah model pembelajaran jigsaw. Jigsaw ini anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam tiap kelompok bisa beranggotakan 3-6 orang, yang setiap kelompok mendapatkan materi yang sama. Dan di dalam satu kelompok, tiap-tiap anak mendapatkan soal yang berbeda. Kemudian masing-masing anak mengerjakan sesuai dengan bagiannya. Setelah semuanya mengerjakan, anak-anak yang mendapat bagian yang sama dari masing-masing kelompok membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini saling diskusi untuk mengemukakan hasil dari pekerjaannya. Setelah kelompok ahli berdiskusi, kemudian
masing-masing anggota kembali ke kelompoknya lagi. Nah, di dalam kelompok awal ini, tim ahli menyampaikan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya dalam satu kelompok. Nah, itu adalah model pembelajaran jigsaw. Setelah itu, Bapak Ibu guru atau saya akan menyuruh tim ahli secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Model pembelajaran jigsaw ini sangat kooperatif karena masing-masing anak bisa dengan leluasa menyampaikan pemikirannya, menyampaikan pendapatnya. Jadi fleksibel. Itu yang sering saya terapkan di kelas dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam materi yang saya ajarkan. Demikian Mbak Bena. Terus kalau misalkan maju ke depan untuk menjawab soal itu ditunjuk atau bagaimana? Terus kalau ada yang salah itu maka langsung dimarahi? Untuk model pembelajaran jigsaw maju ke depan itu secara bergantian sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi masing-masing anak sudah punya bagian yang harus dijelaskan. Nah, kalau siswa mengerjakan salah, ya tidak perlu kita marahi. Kita tunjukkan salahnya di mana, kenapa, kurang teliti, ataukah kurang memahami materinya. Kita tanya apa yang kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut tanpa kita harus marah-marah kepada siswa. Kita ajari, kita tuntun sampai menghasilkan jawaban yang benar. Bu Maria, untuk sekarang kan masa pandemi ya, jadi sekolah dari rumah. Nah, untuk proses pembelajaran yang Ibu terapkan itu seperti apa? Apalagi kan matematika itu sulit untuk dipahami oleh siswa. Ya, memang materi matematika tidak masa pandemi, kita bertemu di kelas saja sangat sulit untuk dipahami oleh siswa, apalagi masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk masa pandemi ini proses pembelajaran secara daring di sekolah menggunakan e-learning. Nah, di e-learning itu ada yang namanya Zoom, yang namanya conference, video conference. Nah, disitulah kita bisa bertemu dengan siswa, kita jelaskan materi-materi yang saat itu kita sampaikan, kita jelaskan pada saat video conference tersebut. Nah, materi-materi yang dijelaskan karena masa pandemi kita pilih materi-materi esensial saja, tidak seperti pada saat non-pandemi. Jadi kita pilih materi esensial yang harus dijelaskan. Materi esensial adalah materi-materi yang dirasakan paling pokok dan paling penting untuk disampaikan. Jadi sebelum pembelajaran, Bapak Ibu guru harus tahu mana materi esensial dan mana materi yang tidak esensial. Untuk selanjutnya, apakah Bu Maria punya gagasan atau pesan-pesan tersendiri untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia? Pesan dari saya bahwa fungsi guru tetap tidak bisa digantikan oleh teknologi. Karena guru selain mengajarkan materi pelajaran, fungsi guru adalah mendidik siswa, membentuk karakter siswa. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi guru besar manfaatnya, besar fungsinya dalam membentuk karakter pribadi generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa ini. Jadi pesan saya, jangan gantikan guru dengan teknologi. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu, kalau menurut Ibu sendiri, guru ideal itu guru yang seperti apa? Apakah ada karakter atau sifat-sifat tersendiri gitu? Guru ideal kalau menurut saya adalah guru yang bisa dekat dengan siswa, dalam tanda kutip dekat bisa bukan berarti yang macam-macam,
Tapi dekat itu adalah bisa mengenal karakter, sifat, dan pribadi siswa. Kemudian juga bisa menyampaikan materi dengan menyenangkan tanpa harus menekan siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran itu dengan senang hati tanpa ada rasa takut atau beban. Jadi yang utama guru adalah dekat dengan siswa. Itu menurut saya. Oh, jadi seperti itu, Bu. Luar biasa bukan teman-teman? Insya Allah cerita dari Bu Maria ini dapat menginspirasi bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman calon guru lainnya. Terima kasih banyak juga buat Bu Maria sudah mau berbagi cerita yang menginspirasi sebagai seorang guru, dan mohon maaf apabila sudah mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama. Mungkin alasan-alasan mengapa saya memilih Bu Maria menjadi guru inspiratif bagi saya sudah disampaikan dan sudah terjawab itu tadi ya teman-teman ya. Mungkin itu saja cerita pengalaman dan cerita menginspirasi dari Bu Maria Ulfa. Semoga dari cerita tadi itu dapat menginspirasi, memotivasi, dan bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya saya sendiri sebagai bekal nanti menjadi seorang guru di masa depan. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.